Jumpa lagi di channel Cak Kris Sukrisna Kasnawi Arja. Kali ini saya ingin ngajak teman-teman untuk kenalan dengan seorang pria berusia 68 tahun. Namanya Mas Iwan X Nasto. Beliau selain rutin naik gunung, beliau juga seorang runners, pelari. Dan beliau sangat menikmati dua kegiatan ini. Ada hal yang menarik menurut saya, bagaimana dia mengelola pola latihannya. Ya, memang beliau seorang anggota Wanatri yang terbiasa aktif saat mudanya, dan hari ini saya menemui beliau dengan bersepeda, ditemani seorang tetangga, teman juga sahabat, teman lari, teman bersepeda, teman pulang, namanya Pak Dasa Wicaksana, yang juga sahabat Mas Iwan. Dari Pak Dasa lah saya bisa kenal Mas Iwan. Sehari-hari beliau latihan di Kuningan, tepatnya di Rasuna Kuningan, seberang apartemen tempat beliau tinggal. Seminggu 5 kali. Biasanya beliau rest di Senin dan Jumat. Untuk weekday itu beliau latihan rutin 1 jam. Tapi untuk weekend biasanya ada program latihan long run. Ada hal yang menarik yang saya temukan atau mungkin saya dapat dari program latihan beliau. Beliau selalu berpatokan pada rumus heart rate. Jadi dengan patokan heart rate tersebut, beliau yang sebenarnya sudah pasang ring 5 itu masih bisa lari nyaman, tidak ngos-ngosan, dan yang penting aman. Itu yang sebenarnya kunci dari latihan beliau. Nah, nanti saya akan wawancara beliau lebih detail. Jadi tetap tunggu sampai video ini berakhir. Saya latihan 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Ya. Yang saya pasti biasanya saya libur itu Senin,
sama Jumat. Oh, Senin Jumat. Ah. Oke. Jadi Sabtu Minggu biasanya berat kan, lari panjang segala. Ya Seninnya libur. Oke. Selasa, Rabu, Kamis, nah itu agak berat. Jumatnya libur. Paling sedikit sejam. Paling sedikit sejam. Kalau biasa hari-hari biasa sejam tuh. Latihan saya nggak ngitung kilonya sekarang, tapi biasa sejam. Sejam. Yang saya pertahankan adalah denyut jantung, heart rate ya. Heart rate biasanya untuk usia saya ya, itu 120-an. Itu usia 68 ya. 68. Nah, itu jadi ada rumusnya berarti ya? Ada. Kita dulu saya latihan dengan yang disebut formula 220 ya. Oke. 220 dikurangi umur. Iya. Nah, lalu dikalikan 70% sampai 80%. Itu zona 3 namanya. Zona 3. Itu biasanya latihan. Banyak orang latihan di zona 4 lebih tinggi lagi. Tapi buat saya itu terlalu berat. Akhirnya saya baru diperkenalkan oleh klub saya ikut klub namanya sekolah lari ya. Sekolah lari itu saya diperkenalkan dengan yang namanya formula Maffetone. Formula Maffetone itu rumusnya 180 dikurangi umur. Jadi untuk saya 180 dikurangi usia saya 68 jadi 112. Karena saya udah latihan 1 tahun, saya nggak pernah sakit, nggak pernah flu, latihannya rutin ya. Dan usia di atas 60-an, ditambah 5. Karena nggak pernah sakit, usia udah rutin latihan setahun, tambah 5 lagi. Jadi 112 tambah 5 tambah 5 122. Jadi 120-an itulah. Itu target heart rate saya. Ya. Lebih kurang sedikit nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan lebih dari itu. Tadi kan awal-awal berarti awal-awal 112 itu. Iya, awal 112. Setelah 1 tahun baru meningkat itu. Ya, ningkatin. Nah, itu disebut low heart rate training ya. Jadi kita lari kan tadi lihat kan waktu itu larinya kan pelan banget gitu. Tapi terus saja. Ini sainsnya yang saya dengar ya. Kalau kita lari kan kita selalu menggunakan lemak dan menggunakan gula. Kalau kita lari dengan heart rate seperti itu 120 dikurangi umur, itu kita menggunakan lebih banyak lemak daripada gulanya. Kalau kita lebih tinggi lagi heart rate-nya, semakin banyak gula yang kita pakai. Padahal kadar gula dalam darah kita kan harusnya konstan. Nah, kalau kita pakai lebih banyak gula, kita lebih cepat capek kan? Bahasa Bandungnya tuh lebih cepat ngaplek. Nah, kalau kita pakai lemak, kita bisa lari sejam, 2 jam, nggak capek. Dan waktu pulang juga nggak terlalu capek gitu. Biasa mandi ya, dia itu kerja biasa, nggak capek. Besok bangun pagi, pegal-pegal dikit, tapi sebentar lagi udah kembali lagi. Itu yang pertama-tama saya rasakan. Berarti itu akan mengurangi lemak-lemak dalam tubuh berarti ya. Dia akan memakai energi yang itu sebabnya kita nggak ngaplek kan. Karena banyak lemaknya masih. Karena memang kita hobi kuliner. Iya, kuliner. Banyak lemaknya jadi walaupun udah lari sejam bahkan 2 jam gitu nggak ngaplek gitu. Itu perasaan yang betul-betul saya rasakan. Selain itu karena saya pernah serangan jantung ya dan pernah udah dipasang ring. 2015 saya pasang ring 3, 2014 pasang 3, 2015 pasang 2, udah pasang 5 ring. Saya tuh agak paranoid, takut kalau deg-degan gitu, saya langsung takut gitu. Jadi kalau saya lari kayak gini tadi ya, saya rasa aman gitu. Rasa aman dan nyaman, enggak. Itu aja sih keuntungan saya dengan lari dengan formula Maffetone itu. Itu akan terus nanti akan meningkat lagi, misalkan 2 tahun lagi itu akan meningkat heart rate-nya atau cuma saya akan coba lari di heart rate seperti itu. Cuma nanti kalau kita udah terlatih, kita bisa lebih cepat larinya. Berarti lebih cepat. Iya. Tapi dengan heart rate yang sama. Kecuali kalau kita mau ikut racing ya, mau ikut yang 10 kilo atau 5 kilo gitu, kita lari aja cepat-cepat. Kalau untuk latihan biasa nanti sekarang saya udah ngerasain itu.
jadi lebih cepat walaupun harganya sama. Kalau anak Bandung bilang kita ngerasa di jak-jak apa? Oh iya. Oh, sehat gitu ya. Oh, sehat. Jalannya enak gitu. Kalau kita lihat sesuatu fokus, kita lebih fokus. Ini untuk umur 68 ya, bisa fokus gitu 2 jam gitu baca misalnya. Itu saya ngerasa bener. Masih bisa baca 2 jam. Atau kalau kita diskusi di inilah di WhatsApp atau di email bisa duduk diam 2 jam. Itu buat saya keuntungan besar. Ada kalau berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman dulu kan saya biasa lari cepat terus berhenti, lari cepat berhenti. Ternyata itu nggak terlalu bagus untuk badan kita. ya. Lalu lebih bagus kalau kita lari pelan tapi konstan. Dan untuk bisa lari dengan heart rate 120-an ya, konstan selama sejam, terus naik lagi 1,5 jam, terus sampai 2 jam gitu ya. Terus terakhir saya ikutkan half marathon waktu ITB Ultra Marathon kan saya ikut 23 kilo tuh. Kalau bisa sampai sebegitu, itu latihannya mesti pelan-pelan. Nggak bisa. Itu latihannya tahunan lah. Betul. Ya. Bukan sebulan 2 bulan gitu. Jadi kalau rasa wah ini kok nggak maju-maju, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Sekarang nih saya lagi memperbaiki yang namanya cadence drop. Itu saya perbaiki. Dulu saya lari, ya. Tapi kan dulu kan saya larinya gini loh. Nah, langkahnya cepat gitu kan. Tapi cadence-nya sedikit, 120-an, 125-an gitu ya. Sekarang saya mau lari gini, cadence-nya lebih banyak. Sampai paling sedikit 140 gitu. Itu yang saya lagi latihan sekarang. 140 per menit ya? Per menit 140 menit. Ya, 140 per menit. Nah sekarang saya lagi latihan cadence-nya 140-an, heart rate-nya 120-an. Untuk usia saya 68 tahun itu kalau saya bisa begitu ya, 1 jam misalnya, bagus tuh. Berarti selalu memantau ya? Ya, selalu. 40 lebih dikit ikut turunin kalau memang. Iya. Kalau cadence gampang ya. Iya. Kita kan pakai yang smartwatch ini kan ada yang timingnya. Iya. Kita hitung aja selama 30 detik. Kalau udah 70 itu benar tuh. 70 benar tuh. 30 detik hitung 70 mesti. Kalau kurang tambahin dikit. Itu aja yang sedang saya latih, dan itu majunya lambat, tapi ya memang begitu sih. Saya rasa lari itu olahraganya orang sabar ya. Iya. Nggak bisa kita mau terus jadi, nggak bisa tuh. Ada proses latihannya ya. Oke. Ya, dan dinikmati aja. Iya. Selain itu ada lagi pesan saya rasa yang bagus ya. Makan itu mesti cukup. Kalau kita mau latihan 5 kali seminggu 1 jam gitu, makan mesti cukup. Sayur mesti cukup. Protein mesti cukup. Yang kedua, istirahat mesti cukup. Saya ngerasa banget setelah latihan rutin ya, metabolisme lebih bagus. Buang air besar tuh lancar. Tidur juga. Tidur dulu sebelum ini ya, saya tuh susah tidur sebelum jam 2 malam. Sekarang jam 10 capek, Pak, bukan capek apa? Ngantuk. Iya. Jam 6 bangun gitu. Jadi saya tuh happy banget bisa tidur 8 jam sehari gitu, 1 malam. Itu saya happy bener. Jadi banyak banget ya ternyata manfaatnya ya. Ya tapi mesti pelan-pelan, nggak bisa latihan sekarang besok, nggak bisa sebulan lagi, nggak bisa setahun gitu. 3 bulan, 6 bulan baru ngerasa. Oke? Oke. Ya, Siap. makasih ya. Terima kasih. Yuk sama-sama. Ya. Yuk.